Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Para pemirsa, hadirin, hadirat online maupun offline, sahabat Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bojonegoro yang berbahagia, para muzaki, para dermawan yang ada di Bojonegoro maupun di luar Bojonegoro, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, senantiasa diridhoi oleh Allah dalam setiap amal ibadah kita, dan semoga pada Ramadan ini juga Ramadan-Ramadan berikutnya kita senantiasa dilimpahkan rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada setiap pada setiap amalan dan ibadah-ibadah kita. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan menjadi sangu buat kita kelak di hari akhir atau hari kiamat. Para hadirin hadirat online maupun offline, Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan ini selain disebut sebagai bulan Quran karena di dalamnya kita dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran, bulan Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Jud atau bulan kedermawanan, atau karena kita di dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan, bahkan kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, menyisihkan sebagian harta kita, rezeki kita untuk diberikan kepada para mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Al-Jud atau kedermawanan itu merupakan sifat yang dipunyai oleh Allah. Allah itu maha dermawan, bahkan Allah itu mempunyai sifat yakni Al-Jawad, zat yang sangat dermawan. Kedermawanannya Allah itu dibuktikan dengan berbagai macam pemberian nikmat dari Allah, yang mana Allah ketika memberikan nikmat, memberikan rezeki itu tidak pandang bulu kepada siapapun, bahkan kepada muslim maupun non muslim. Maka jangan heran ketika misalnya Allah itu seringkali memberikan rezeki bagi non muslim itu lebih banyak daripada orang muslim, karena memang Allah itu memberikan rezeki, memberikan nikmat itu kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah sekalipun. Itu bentuk daripada sifat Rahman Rahimnya Allah, dan itu bentuk dari sifat Al-Jawad, sifat yang maha dermawan. Selain itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis sahih di kitab Bukhari itu juga disebutkan bahwa Kanjeng Nabi itu kana ajwadan nas. Kanjeng Nabi itu adalah sosok yang sangat dermawan sekali. Bahkan Kanjeng Nabi itu lebih dermawan lagi atau lebih menampakkan kedermawanannya, lebih dermawan dari hari-hari bulan-bulan sebelumnya itu ketika Kanjeng Nabi memasuki bulan Ramadan. Suatu saat Malaikat Jibril, karena Malaikat Jibril itu seringkali ketika Ramadan itu selalu melakukan tadarus bersama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi baca Quran, Malaikat Jibril menyimak, dan Malaikat Jibril membaca Quran, Kanjeng Nabi ganti menyimak. Itu selalu ketika bulan Ramadan dilakukan. Nah, suatu saat Kanjeng Nabi itu ketika Jibril itu mau menyimak Kanjeng Nabi, Malaikat Jibril itu menyaksikan bahwa kedermawanannya Kanjeng Nabi ketika bulan Ramadan itu meningkat. Sampai-sampai dalam hadis itu disebutkan lebih dermawan itu sampai seperti hembusan angin. Kita tahu hembusan angin itu makwus gitu ya, makwus tanpa berpikir apa-apa. Jadi Kanjeng Nabi itu, kedermawanan Kanjeng Nabi itu sangat tercermin, bahkan diibaratkan sebagai seperti hembusan angin. Nah, ini merupakan sifat yang harus kita teladani. Kita mumpung ini bulan Ramadan, mari kita memperbanyak sedekah kita, mari kita memperbanyak amal-amal kita, terutama amal-amal yang bersifat materi, yakni infak, sedekah maupun zakat. Sedekah memang ada dua, sedekah yang wajib itu bernama zakat, dan sedekah yang sunnah itu ada banyak. Ada infak, ada ikror, ada sedekah, ada macam-macam lah. Ada sedekah yang jelas, sedekah itu ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sunnah. Bahkan Kanjeng Nabi
itu seringkali ketika memerintahkan sedekah itu selalu memberikan opsi-opsi. Pernah suatu saat eh, apa sahabatnya Kanjeng Nabi itu komplain kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, enak dong orang-orang kaya itu. Mereka sholat, kita bisa sholat. Mereka zakat, mereka itu beramal solih, kita juga masih bisa beramal solih. Tapi giliran mereka itu berinfak, giliran mereka itu bersedekah, kita nggak bisa bersedekah. Apa yang mau kita sedekahkan? Kita untuk kehidupan sehari-hari saja, kita ini sangat kurang. Bagaimana kita akan bersedekah, menyedekahkan harta kita? Itu pernah kurang lebih komplainnya sahabat Nabi kepada Nabi. Tapi apa jawaban Kanjeng Nabi? Ternyata Kanjeng Nabi memberikan opsi-opsi. Sedekah itu tidak harus menggunakan materi. Sedekah itu bisa menggunakan, misalnya dalam hadis sahih itu disebutkan, misalnya kita itu membantu mengangkat barang dagangan teman kita, saudara kita ke tunggangannya atau ke kendaraannya, itu juga sedekah. Kemudian kita itu tumitul adza, anitorik atau anisyari, kita menyingkirkan duri, menyingkirkan batu dari jalan raya, itu juga sedekah. Bahkan senyuman itu juga sedekah. Bahkan itu kalau di dalam hadisnya itu kan wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Jadi wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ini bahkan sampai kumpul suami istri itu juga merupakan sedekahnya istri. Nah, ini merupakan opsi-opsi yang diberikan Kanjeng Nabi. Tapi jangan salah paham dengan hadis ini. Bukan berarti Kanjeng Nabi itu kemudian tidak bukan berarti kita itu kemudian boleh memilih sedekah itu semau kita. Artinya kita harus tahu diri bahwa ketika seorang kaya itu mau bersedekah, maka sedekahnya orang kaya adalah dengan harta. Ketika ada seorang miskin mau bersedekah, maka nanti ada pilihan-pilihan. Ketika dia nggak punya harta, maka dia bisa mengambil misalnya senyuman, misalnya dengan membantu teman, misalnya dengan meringankan beban orang lain, itu sedekah. Tapi sekali lagi, kita nggak boleh salah paham. Jangan-jangan kita itu termasuk orang yang punya harta, kita termasuk orang yang mampu untuk bersedekah dengan materi, dengan uang kita, dengan harta kita, tapi kita sedekah dengan senyuman. Itu kan gagal dalam memahami perintah hadis sedekah ini. Artinya hadis sedekah ini merupakan saking pentingnya sedekah sampai-sampai kita itu nggak boleh meninggalkan sedekah. Bahkan Kanjeng Nabi dalam hadisnya lain itu juga menjelaskan bahwa meskipun dengan separuh biji kurma itu kalau kita nominalkan itu tidak ada harganya, tapi tetap saja Kanjeng Nabi itu memerintahkan untuk bersedekah. Nah, mumpung ini bulan Ramadan, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga para hadirin hadirat, baik yang online maupun yang offline, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk menyisihkan harta kita, untuk mentasarufkan harta kita bayarkan zakat kita bayarkan infak sedekah kita kepada orang-orang, atau kalau kita kebingungan, kita sudah ada fasilitas, yakni melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang mana Basnas ini merupakan amil yang resmi, bentukan pemerintah, dan ini menjadi amil resmi baik syariat maupun secara negara. Nah, terakhir saya ingin mengingatkan bahwa ada sebuah ayat yang itu sangat menyindir kita sekali ya, sangat menyindir kita sekali. Dalam ayat ini sering kita baca karena ada di dalam surat Yasin, yang mana surat Yasin ini sering kita baca. Ketika ada orang-orang kafir, orang-orang kafir atau orang-orang munafik itu diminta untuk sedekah, jawaban mereka apa? Jawaban mereka adalah anut imumallau yasya'ullahu at'amah. Bahasa Indonesianya gitu, ngapain kita memberi makan kepada orang yang sudah diberi makan sama Allah? Ngapain kita bersedekah, toh dia sudah dijatah rezekinya sama Allah. Nah, perkataan seperti ini sebenarnya sudah ada di zaman Rasulullah. Dan jangan sampai kita meniru perkataan, kita hanya mau mengelak ketika kita diperintah untuk bersedekah, kita mau mengelak dengan jawaban-jawaban yang seperti jawabannya orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, mari mumpung ini Ramadan belum selesai, di dalam bulan Ramadan dan dalam 1 tahun kita diwajibkan untuk berzakat, zakat mal, zakat harta.
kemudian di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan boleh dibayarkan mulai 1 Ramadan sampai nanti menjelang khatib atau imam menaik mimbar untuk berkhutbah sholat Id. Mari jangan lupa kita sisihkan harta kita untuk membayar zakat, dan lebih aman lagi kalau membayar zakat kita melalui Badan Amil Zakat Nasional, karena ini merupakan bentukan resmi dari pemerintah. Ingat, zakat maupun infak maupun sedekah itu merupakan piranti yang dipunyai oleh agama, untuk salah satu piranti yang dipunyai oleh agama untuk mengentaskan kemiskinan saudara-saudara kita sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.